Saudara sekalian, jumpa kembali dalam Renungan Harian GKI Kebon Jati. Tema renungan kita hari ini ialah Teruslah Melangkah, yang diambil dari surat Ibrani pasal 10 ayat 32 sampai dengan ayat 39, dengan pusat permenungan kita diambil dari ayatnya yang ke-36 yang berkata demikian. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saudara sekalian, memperoleh 8 medali emas dalam satu event Olimpiade adalah pencapaian yang luar biasa dan mencengangkan. Apalagi 5 dari 8 medali emas itu merupakan pemecahan rekor dunia. Saudara sekalian, hal ini dilakukan oleh seorang yang bernama Michael Phelps yang terjadi pada saat Olimpiade di Beijing pada tahun 2008. Tetapi saudara sekalian, ia meraih ini tidak secara instan. Untuk meraih prestasi yang luar biasa ini, ia harus melakukan banyak latihan dengan tekun. Ia juga pernah mengalami kegagalan di Olimpiade sebelumnya, di mana ia tidak mendapatkan satu medali pun. Meskipun demikian, saudara sekalian, ia bangkit dan terus melangkah maju dan akhirnya dapat meraih prestasi yang diinginkannya. Ketekunan yang ada dalam dirinya menghantarnya untuk meraih harapan, impian, dan prestasi yang diinginkannya. Saudara sekalian, seberapa jauh dan seberapa besar tekad kita untuk terus bertekun dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita tetap tekun berjalan bersama Tuhan ketika mengalami tekanan dalam hidup kita? Misalnya ketika kita mengalami sakit penyakit, masalah keuangan, gagal dalam studi, masalah pekerjaan, kehilangan orang yang kita kasihi, dan sebagainya. Memang bukan perkara yang mudah dalam menghadapi situasi seperti itu. Kita pasti bergumul hebat di dalamnya. Tidak sedikit dari antara kita yang memilih untuk menyerah dan berputus asa. Oleh sebab itulah saudara sekalian, firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 36 berkata bahwa kita memerlukan ketekunan dan terus melangkah maju dalam perlombaan kehidupan ini agar dapat mengakhirinya dengan baik. Nah saudara sekalian, apakah yang dimaksud dengan ketekunan dalam bacaan kita hari ini? Ketekunan yang dimaksudkan dalam Ibrani pasal 10 ayat 36 ini ialah kemampuan untuk terus berjuang agar tetap teguh dan setia menjalani kehidupan hari demi hari walaupun terasa sulit karena mengimani adanya Tuhan yang beserta kita. Ketekunan memerlukan proses, saudara sekalian. Artinya dibutuhkan tekad dan komitmen, usaha dan kerja keras yang kadangkala hasilnya tidak segera dapat kita lihat dalam waktu yang singkat. Jadi, di dalam ketekunan harus ada usaha serius. Bersama dengan Tuhan kita berjalan di dalamnya dalam perjalanan panjang kehidupan kita. Saudara sekalian, mengapa ketekunan akan memampukan kita menjalani hidup, mengatasi hambatan yang ada, dan juga meraih apa yang kita perjuangkan? Rasul Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima mengatakan, ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara sekalian, inilah proses yang akan membentuk kita menjadi kuat. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan yang membuat kita tidak mudah putus asa. Perjalanan hidup beriman itu saudara sekalian bagikan orang yang berlari maraton jarak jauh, bukan sprint, lari jarak pendek. Lari maraton itu panjang jarak tempuhnya, dan oleh sebab itu diperlukan daya tahan ketekunan dalam menjalaninya. Sesulit dan seberat apapun keadaan kita saat ini, tetaplah bertekun di dalam Tuhan. Tetaplah melangkah bersama dengan Tuhan. Tanpa adanya ketekunan dalam Tuhan, semua itu akan sia-sia. Saudara sekalian, mereka yang bertekun dalam Tuhan akan dimampukan untuk menjalani kehidupan. Yakinlah saudara sekalian bahwa ketekunan kita di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Sebab kasih-Nya besar bagi kita yang percaya kepadanya. Teruslah melangkah dalam Tuhan. Tuhan beserta dengan kita. Amin.